Cobalah untuk kita senantiasa bersyukur. Untuk senantiasa kita berpuas diri, berpuas hati. Ada kalanya seseorang, kenapa kecemasan muncul, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul, kegelisahan itu muncul disebabkan karena pikiran, keinginan yang tidak terkendali. Keinginan yang tidak terjaga. Terus menginginkan sesuatu. Dan itu membuat seseorang kemudian menjadi gelisah, menjadi khawatir. Padahal kebutuhan-kebutuhan barangkali untuk banyak orang, kebutuhan-kebutuhan pokok sudah tercukupi. Berbagai macam kebutuhan yang memang penting itu sudah tercukupi. Tapi kenapa kemudian kekhawatiran masih muncul? Kegelisahan masih muncul? Disebabkan karena keinginan yang tidak terkendali. Padahal sebanyak apapun berbagai macam hal yang kita peroleh, apalagi berkenaan dengan kenikmatan indrawi, itu tidak pernah memberikan kepuasan. Manusia itu punya kebiasaan atau punya karakteristik untuk selalu merasa kurang. Jadi apapun yang dimiliki, berbagai macam kesenangan yang dimiliki, terus merasa kurang. Sebanyak apapun yang diperoleh, terus tidak akan merasa puas. Dan kalau hidup hanya untuk mengejar keinginannya, lama-kelamaan menjadi budak dari keinginannya sendiri. Maka dikatakan, unuloko atito tanhadaso. Manusia itu selalu merasa kurang, unuloko atito tidak puas. Dan menjadi budak dari keinginannya sendiri, tanhadaso. Dan kalau sudah demikian, maka kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, pikiran yang tidak pernah mau diam, tidak mau beristirahat, tidak mau rileks, itu akan muncul. Nah, oleh sebab itu, yang dianjurkan Sang Buddha adalah bagaimana kita mengupayakan untuk memiliki santudi. Santudi itu adalah rasa puas, bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Yang terpenting adalah kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Itu yang terpenting. Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, 4 kebutuhan pokok sudah ada, kemudian hal-hal yang bisa digunakan untuk mengedukasi, misalnya punya anak, sudah tercukupi, mau apa lagi? Kalaupun ada sesuatu yang lain, itu hanya sekedar sekunder, dianggap sebagai sekunder saja, bukan sebagai yang utama. Karena kalau kita berpikir untuk mendapatkan ini dan ini terus-menerus, kita tidak akan pernah bahagia. Pikiran kita akan terus diikat oleh keinginan kita sendiri, menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Akan tetapi bagaimana kita bisa bersyukur, bisa berpuas hati, memiliki santudi dengan apa yang sekarang telah kita miliki. Ada banyak orang yang kemudian hanya demi mengumpulkan sebanyak-banyaknya materi, dia bekerja siang malam. Dia tidak peduli dengan kesehatan fisiknya, yang pada akhirnya dia sakit. Dan ketika sakit, apa yang terjadi? Semua uang yang dia peroleh, dia gunakan untuk mengobati sakitnya, habis juga. Padahal kesehatan fisik juga penting bagi kita, dan bahkan itu sesuatu yang berharga. Kita berpuas, kita bersyukur, sekarang kita masih sehat. Kita bersyukur, sekarang kita masih memiliki kedua tangan, kedua kaki. Kita bersyukur, sekarang kita masih hidup. Ini penting sekali. Apakah kita mau hanya gara-gara materi yang berlimpah, yang sebenarnya sudah dimiliki, kemudian dicari terus, kemudian kita membiarkan fisik kita menjadi sakit. Kita gadekan misalnya tangan kita, ya kan, misalnya ada tidak seseorang yang kemudian tangannya dipotong kemudian dijual 1 M, mau tidak? Gak mau kan? Berarti tangan kita satu ini sudah berharga lebih dari 1 M. Tapi kadang tidak dihargai, hanya demi keinginan-keinginan yang tidak terkendali.
Padahal fisik kita ini pun juga sesuatu yang sangat berharga. Yang ini patut kita apresiasi. Ini patut kita syukuri. Fisik kita sekarang masih sehat. Syukuri itu, apresiasi itu, berpuas hati dengan itu. Kita masih punya kedua tangan, syukuri itu. Kita masih punya kedua kaki, syukuri itu. Kita masih hidup, syukuri itu. Kita masih memiliki 4 kebutuhan pokok, syukuri itu. Kita berpuas hati, bersyukur, santuti dengan apa yang kita sekarang saat ini miliki. Jadi alih-alih kita menderita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang belum tercapai, cobalah berbahagia setiap saat, setiap momen, bersyukur dengan apa yang saat ini sekarang kita memiliki. Nah, dengan kita berpikir demikian, kita bisa mempraktikkan gratitude atau bersyukur, berpuas hati, santuti, itu juga membawa batin menjadi lebih tenang. Membawa batin menjadi lebih baik. Tidak mudah memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kalau demikian 5 hal ini dilakukan, maka pikiran kita akan semakin baik, semakin terkendali dengan baik, terjaga dengan baik, terkelola dengan baik, yang sebagai hasilnya adalah kebahagiaan, kedamaian setiap saat, setiap waktu akan dapat kita peroleh. Sekali lagi, cobalah untuk hidup berkesadaran, mindful all the time. Yang kedua, cobalah untuk menghindari apapun hal-hal yang buruk. Yang ketiga, cobalah untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat. Yang keempat, cobalah untuk menyisihkan waktu, duduk bermeditasi, memberikan istirahat kepada batin dan jasmani. Dan yang kelima, cobalah untuk bersyukur, untuk memiliki santuti, kepuasan, puas dengan apa yang saat ini sekarang kita miliki. Dengan demikian, batin akan semakin baik, semakin bahagia, dan semakin damai. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa memberikan hal yang baik bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.